Anjasmara itu putri dari seorang patih namanya Patih Logenda. Kaitannya dengan daerah timur, khususnya daerah Tapal Kuda ini, Anjasmara itu ayahnya Patih Logenda itu masih satu saudara dengan Patih Ugoro. Patih Ugoro itu ayah dari Damarwulan. Lekaslah sembuh negeriku. Sebentar lagi ulang tahunmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi, salam NKRI. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah guys, kita sekarang ada di suatu tempat di desa Sumber Salak, Kecamatan Ledo Ombo, Kabupaten Jember. Kita akan mengeksplor, dan di belakang saya ada air terjun. Air terjun ini bernama air terjun Anjasmara. Untuk lebih jelasnya kita akan eksplor nanti kegiatan kita kali ini. Baik guys, kita langsung aja. Air terjun Anjasmara. Ada di air terjun Anjasmara. Di belakang saya ini air terjunnya begitu jelas sekali, begitu jelas kita meskipun musim kemarau. Ada 2 tingkat air terjun di sini. Dan air terjun ini ada apa nama di sana guys? Air terjun Anjasmara. Untuk lebih jelasnya, air terjun Anjasmara ini ada kaitannya enggak ya sejarahnya penamaan Anjasmara ini? Kita nanti akan explore dan diskusi dengan budayawan kita, Ustadz Rosid, dan nanti kita akan explore yang lebih mengenal tentang sejarah-sejarah budaya di Indonesia. Baik guys, air terjun Anjasmara. Baik guys, di air terjun ini sudah ada pengunjung. Kita akan tanya lebih lanjut dari mana mereka. Kita akan tanya-tanya
kesannya dari air terjun Anjas Moro ini. Langsung aja guys, kita langsung ke TKP. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini dengan Mas siapa ini? Mas Hasan. Mas Hasan. Ya. Boleh bincang-bincang bentar? Boleh. Ini dari mana ya Mas? Dari Jember, Pak. Jember aja ya? Ya. Komunitas atau persaudaraan atau tetanggaan ini? Oh, teman-teman nongkrong. Temen nongkrong, ngopi-ngopi ya. gitu, jalan-jalan hari Minggu. Ini biasa main ke sini atau memang ada jadwal khusus untuk Ya, baru rekreasi? kali ini, hari Minggu tiap minggu kita keluar. Oh, gitu tiap kemana. minggu ya. Kesannya bagaimana Mas air terjun ini? Enggak, Gitu ya? buat tenangkan pikiran. Oh juga. gitu, salah satu Menyatu tujuannya dengan air alam. terjun ya, betul, mantap. Jadi kita tanya ini Mas Hasan, air terjun tujuannya untuk refresh, Iya, menenangkan pikiran. Ya. Jadi kita di masa pandemi ini paling enggak ya tetap jaga kesehatan, Iya, juga kesehatan. juga pikiran harus tenang ya Mas ya. Harus cuma iya. Ngomong-ngomong ini bisa bahasa Madura, Jawa atau apa ini Mas? Semuanya. Semuanya. Ya. Oh coba saya izin guys, kita bicara bahasa daerah. Coba saya tes dulunya. Ya. Cangkolang nih, Mas. Di. Peseras mana Mas? Doni. 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 Apa campuran Mas? Polan. Tempolan. Alhamdulillah mantap. Kita harus bangga guys dengan bahasa kita ya. Harus itu. Kita harus mencintai budaya-budaya Indonesia. Mantap. Terima kasih Mas Hasan, Mas Doni. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, kita sekarang nyampe di base camp kita, tempat kumpul kita lagi. Kita di sini kebetulan dari teman-teman energi dan Samudro, ya. Kita akan tanya lebih jelas tentang Anjas Moro ini. Kebetulan sejarahnya bagaimana, kaitannya dengan apa. Kita akan tanya sebagai generasi muda, paling nggak kita tahu apa yang ada di lingkungan kita, terutama di tanah leluhur kita guys. Untuk lebih jelasnya kita akan tanya ke Kak Sip yang memang budayawan di Desa Biting, Kecamatan Abisa, Kabupaten Jember. Kita akan tanya lebih lanjut. Baik guys, kita sekarang sudah bersama Kak Sip, budayawan yang mengerti tentang cerita sejarah-sejarah di tanah Jawa kalau tidak itu. Ya Sip ya. Jadi izin tanya ini. Jadi, Ya. pertama di sini Anjas Moro. Kita generasi muda nih tanya, Anjas Moro ini tokoh dari mana atau bagaimana ceritanya? Mohon penjelasannya. Oke. Ini air terjunnya Anjas Moro. Iya. Kalau dari sisi sejarah, dongeng bilangnya. Nama Anjas Moro itu ya nama salah seorang putri Iya. di kerajaan Majapahit akhir. Zaman Putri Kencana Wungu. Anjas Moro itu putri dari seorang patih namanya Patih Lokenda. Kaitannya dengan daerah timur, khususnya daerah Tapal Kuda ini, Anjas Moro itu ayahnya Patih Lokenda itu masih satu saudara dengan Patih Ugoro. Patih Ugoro itu ayah dari Damar Wulan. Oh begitu ceritanya. Konon menurut mitos atau keyakinan daerah Jember, tempat lahirnya Damar Wulan itu ada di daerah sini. Mungkin pernah dengar Desa Paluombo. Oh iya iya iya. Nah, masih kecamatan Kedombo. Kedombo. Dekat dari sini. Bisa kita ke sana Oh kalau siap siap waktu. siap. Itu di sana ada satu situs yang diyakini tempat lahirnya Damar Wulan. Di situ.
itu diasuh oleh seorang petani katanya. Setelah beranjak dewasa, remaja, Ya. lalu diwisii oleh bapaknya, Pate Udoro, yang konon Pate Udoro itu sudah mukso di Gunung Raung, yang terkenal dengan macan putih. Itu si Damar Wulan ini menuju ya, menuju Mojopahit, dan sesuai dengan pesan ayahandanya, Damar Wulan ini langsung menuju ke rumah pamannya atau pakliknya, Pak Lagunder. Nah, disitulah beliau atau Damar Wulan ini bertemu dengan putrinya, Anjasmara. Dewi Anjasmara. Oke, ya. Dan kebetulan selain di tempat ini, nama Anjasmara itu juga diabadikan jadi nama gunung di daerah Malang, Gunung Anjasmara. Gunung Anjasmara. Jadi di situ ceritanya Dewi Anjasmara ini punya kakak, dua orang kakak namanya Layang Seto dan Layang Kumikir. Layang Seto dan panjang itu ceritanya. Panjang. Jadi kalau Anjasmara itu putri dari Pati Lagunder. Sangat suka atau diam-diam mencintai Damar Wulan ceritanya. Nah, mengenai tempat ini saya kurang paham apa masih ada kaitannya kan kok dikasih nama Anjasmara. Gitu ya. Kurang paham kalau Iya. Oh baik. Iya. Jadi itu kisahnya paling enggak cerita Anjasmara itu Ya. asalnya itu siapa Anjasmara sudah kita tahu barusan ya dari namanya. dari nama namanya Anjasmara. nama Anjasmara itu ya guys. Jadi kita harus tahu Anjasmara merupakan apa namanya seorang wanita kita dari Patih Lagunder yang kebetulan jatuh cinta dengan Damar Wulan yang dalam kisahnya di Palu Ombo guys. Dan ini mungkin bisa jadi tambahan juga. Iya. Cuman ini mungkin bisa dikatakan lebih ke mitos ya. Iya. Saya tadi sempat bincang-bincang sama penduduk sini. Katanya sih kalau kita kesini khususnya anak muda yang sedang jatuh cinta, Falling in love. Nah. That's right. tapi ini mitos ya. Iya mitos itu. Dan memang di tiap daerah, tiap-tiap tempat itu kan ada mitosnya sendiri. Ya kita, ya ini anggap sebagai apa, pernak-pernik budaya kita ya, Budaya Indonesia. budaya Indonesia. Jadi buat untuk motivasi aja. Iya. Katanya sih kalau sepasang remaja sedang mencintai atau lagi PDKT, pengen dicintai gitulah, itu ajak kesini katanya. Itu ya menurut penduduk sini, ini. kalau sudah pernah kesini itu akan terjalin nanti. Ya, saya semisal sampean Iya. seneng ke cewek, sementara masih belum nembak, jadi tuh ajak ke sini, tembak di sini, Oh, gitu gitu. katanya gitu sih. Itu bagi yang pacaran gitu ya, Pak. Ya, kan, Iya. Kalau yang sudah berkeluarga ya sih berarti tambah mesra gitu ya. Oh iya. Oh mantap. Katanya. Tapi ini jangan Iya. diyakini. Mitos setempat lah gitu. Bagian dari keindahan budaya kita. Betul. Yang nggak ada di daerah manapun di dunia lah. Kalau nggak Indonesia ini kaya akan pernak-pernik katanya tadi, baik dari budaya lokal maupun kepercayaan yang merupakan suatu hasanah keindahan Indonesia. Ya sebenarnya itu mitos-mitos seperti itu tujuan penduduk setempat mungkin ya, Iya. orang-orang tua kita agar tempat ini dikunjungi. Oh gitu.
dikunjungi dan apa nggak dianggap tempat-tempat yang biasa. Kalau sering dikunjungi kan otomatis dirawat. Dirawat, betul. Jadi kita ambil sisi Positif. positifnya. Ya, gitu. Baik. Terima kasih Cak Sip atas informasi dan penjelasannya mengenai Anjas Moro. Ya. Paling tidak kita tahu dari historinya, nama Anjas Nama. Moro itu adalah salah satu kisah yang termasuk cerita di kerajaan Majapahit, kerajaan yang memang terkenal di Indonesia pada zamannya dulu, yang wajib kita ambil sisi positifnya, yaitu kita sebagai generasi muda yaitu wajib untuk ikut membangun bangsa, wajib untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan bangsa sehingga kejayaan Indonesia insya Allah akan tercapai. Harapannya seperti kisah masa silam, kisah pada zaman Majapahit. Nah guys, kita selain mengadakan explore seperti biasanya, kita akan mengadakan ritual untuk menyerap energi positif dari alam, sehingga paling tidak kita nanti pulang dari sini energi positif dari alam itu juga kita dapatkan, juga berdampak ke depan untuk yang lebih baik, terutama di masa pandemi ini guys. Nanti kita akan langsung mengadakan ritual ini, yaitu dalam bentuk doa, harapan yang juga diungkapkan dalam puisi-puisi, dan semoga itu menjadi berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rahayu, Rahayu.
Lekaslah sembuh negeriku. Sebentar lagi ulang tahunmu. Kami masih tetap mencintai. Kami tak akan mengkhianatimu. Lekaslah sembuh negeriku. Usirlah semua wabah dan malapetaka yang ada pada dirimu. Oh negeriku, negeriku, lekaslah sembuh negeriku, lekaslah sembuh, karena Tuhan menyertai. Ring telunging jolo niti. Rahayu, Rahayu, Sakung Dumati. Baik guys, kita sampai di akhir eksplor kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu cinta budaya Indonesia, cinta negeri kita, cepat sembuh Indonesia. Baik, sampai jumpa di eksplor berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan swing, hidupin loncengnya ya, untuk energi, untuk kreasi-kreasi dan eksplor kita berikutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI, salam energi, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yo, makan.